Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat ke-75. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Subuh kali ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabar yang megah dan indah ini. Semoga amal ibadah kita, sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing ke tempat ini, langkah kaki kanannya meningkatkan derajat dan kaki kirinya menghapus kesalahan-kesalahan kita, sehingga tidak ada lagi dosa yang tersisa dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terlebih boleh jadi di pagi ini ada jamaah yang jauh sengaja datang ke sini. Kira-kira ada yang dari mana pagi hari ini? Wonosobo, Palembang, Banten, jauh ya. Di samping ada yang dekat, yang dari Manisi, ada yang dari Panyilekan, ada yang dari Cempaka Harum, ada yang jauh ya. Masya Allah, langkah kaki ke sininya berapa langkah kira-kira? Banyak banget ya. Insya Allah derajat Bapak Ibu, derajat kita semua dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia di sisinya, kemudian kesalahan-kesalahan kita dihapus olehnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini pertama saya ingatkan dan juga ucapkan selamat bagi yang melaksanakan saum Asyura atau Tasu'a, karena berbeda untuk bulan ini, untuk tahun ini. Jadi Tasu'a Asyuranya berbeda antara Kemenag kemudian Muhammadiyah, sekarang Asyura karena tanggal 1-nya Ahad. Sementara Nahdlatul Ulama karena pada hari ke-29 tidak ditemukan hilal karena mendung, jadi istiqmal disempurnakan. Jadi kalau ikut Muhammadiyah dan Kemenag, kebetulan jarang-jarang Kemenag bareng Muhammadiyah ikut kalender. Biasanya Muhammadiyah biasanya Kemenag itu samanya dengan Nahdlatul Ulama. Tapi tidak masalah, selamat bagi yang melaksanakan Asyura atau Tasu'a hari ini. Dan bagi yang bepergian, insya Allah kalau sudah diniatkan, kalaupun nanti buka, pahala Asyura atau Tasu'anya sudah didapatkan. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita amalkan berbuah pahala di sisi Allah, dan sebagaimana janji Rasulullah, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu ya, al-madiyah. Semoga itu terjadi pada kita, benar-benar terhapuskan, yang terasa maupun tidak, yang besar maupun kecil, meskipun menurut ahli tafsir hanya yang kecil katanya yang terhapuskan dengan ibadah ya. Sementara yang besar harus tobat secara maksimal dan tobat yang khusus, taubatan nasuha. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pagi hari ini sebagaimana tadi telah dibaca
Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-75. Kita lanjutkan kajian tafsir kita dan masih topiknya tentang kelakuan bangsa Yahudi, kaum Yahudi, Bani Israel. Sekarang kita biasa menyebutnya Sriwil ya. Bukan lagi Israel. Karena Israel mah nama lain dari Nabi Yakub ya. Jadi kalau memanggil mereka Israel terlalu bagus, jadi panggilnya Sriwil atau yang lain-lain. Laknatullah yang menganiaya saudara kita umat Islam di Palestina. Semoga ya mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya mujiyas sahab wa ya muzilal kitab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wa zalzilhum wa mazziqhum wa syattid samlahum wa fariq jam'ahum. Dan semoga Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma sunna wa suril muslimina mujahidina fi Palestina ala a'da'ana a'da'ad-din. Amin ya rabbal alamin. Ini kebiasaan Bani Israel diungkap di surah Al-Imran. Memang benar-benar mereka sangat ngeyel gitu, kemudian nyebelin, memang seperti itu. Seperti diungkap di ayat ke-71-nya misalnya, Allah memanggil mereka, wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampurkan antara yang benar dengan yang batil? Itu kebiasaan mereka, campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan sehingga kalau sudah dicampurkan kebenaran dan kebatilan, maka yang ada adalah kebatilan. Kan itu ya? Tidak ada kebenaran dicampurkan kemudian menjadi benar. Jarang sekali. Seringkali kalau kebenaran dengan kebatilan dicampur adukan, maka lahirlah kebatilan. Seperti nila ada susu sebelanga dicampur dengan nila setitik, kan hancur tuh susunya. Dan demikian juga kebenaran dicampur dengan kebatilan, maka batil jadinya. Dan itu kebiasaan bangsa Yahudi. Kemudian yang kedua, wa taktumul haqqa. Mereka biasa menyembunyikan kebenaran. Antara lain tentang kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quran, kebenaran umat Islam, kebenaran sistem ekonomi syariah. Kalau zaman sekarang mereka tutupi gitu ya, karena mengganggu stabilitas dan hegemoni mereka kalau kebenaran itu diungkap. Kemudian di ayat ke-72-nya, orang-orang ahli kitab itu nyebelinnya apa? Menyuruh teman-teman mereka, kalian tuh iman kepada Islam itu, kepada Muhammad itu, kepada Al-Quran tersebut siang hari, malam harinya mah kufur aja. Ya, wajhan nahar, kemudian wakfuru akhirahu, siang-siang iman, kemudian malam-malam kufur. Ketika mereka sedang menjadi yang minoritas, seperti itu kelakuannya. Ya, pura-pura beriman, pura-pura berislam, gitu ya, untuk mendapatkan manfaat dari kebaikan orang Islam. Kemudian mereka melakukan pembinaan kepada komunitasnya, ya pura-pura saja gitu ya, iman, padahal kita tetap kufur. Kemudian mereka juga mengungkapkan di ayat ke-74-nya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, jangan percaya kecuali kepada sesama kita. Jadi mereka itu tidak percaya kecuali kepada sesama Yahudi, kecuali kepada sesama Sriwil saja. Kepada non-Yahudi mereka tidak percaya. Kemudian yang berikutnya di ayat ke-75 ini diungkapkan bagaimana kebiasaan bangsa Yahudi. Allah mengungkapkan na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ahlil kitab, dan dari sebagian ahli kitab. Di Ali Imran ini ahli kitabnya Yahudi. Nanti di An-Nisa banyaknya ahli kitabnya Nasrani ya. Dan sebagian dari kitab man i'tamanhu bidinari yu'addi ilaik, ketika mereka dititipi kintor, dititipi harta yang banyak, biasa mengembalikan. Mengapa demikian? Karena kalau harta yang banyak biasanya ada kafilnya, ada penanggungnya, ada catatannya, ada buktinya. Sehingga mereka berusaha untuk mengembalikan, karena ketahuan kalau tidak mengembalikan. Sementara apabila kepada mereka ada amanah, ada titipan, atau ada utang piutang yang harus mereka tunaikan berupa dinarin, 1 dinar saja, la yu'addi ilaih, mereka tidak suka mengembalikannya, tidak menunaikannya.
Bahkan di dalam buku tafsir dijelaskan apalagi yang kurang dari dinar itu. Menarik di dalam buku Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dinar menurut Malik bin Dinar, salah seorang mufassir ya dan juga guru bagi kaum sufi, menjelaskan bahwa dinar itu terdiri dari dua kata, dari kata dinun dan narun. Dari kata apa Bapak Ibu? Dinun, narun. Dinun artinya agama, pembawa kepada kebenaran, kebaikan, bahagia dunia dan akhirat. Narun artinya neraka. Artinya apa? Kata Malik bin Dinar, beliau mengutip hadis Nabi, meskipun tidak persis kauliyah gitu, tidak persis lafziyah perkataan Nabi, bahwa dinar itu atau uang itu atau harta kekayaan itu yang disimbolkan dengan dinar, kalau mengambilnya dengan cara yang baik, kemudian ditasarrufkannya, dibelanjakannya dengan cara yang baik, maka itu bagian dari agama dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau mengambilnya dengan cara yang buruk, kemudian ditasarrufkan dengan cara yang buruk, maka harta itu akan mengantarkan pemiliknya ke neraka. Demikian menurut Malik bin Dinar. Hati-hati ya dengan dinar, dengan uang yang ada di saku kita, penghasilan yang Allah titipkan kepada kita. Manakala kita tidak mendapatkannya dengan baik, itu pasti jalannya neraka. Sementara kalau mendapatkannya dengan cara yang baik, hati-hati belanjanya, ya, membelanjakannya harus dengan cara yang baik juga. Ingat ya di dalam tafsir surat At-Takatsur ketika ayat terakhir ratus alunna yauma idzin anin na'im, kemudian ditafsirkan oleh para ulama, tidak akan beranjak kaki anak keturunan Adam kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara, ya, tentang umurnya, tentang badannya, jasmani dan rohaninya, kemudian tentang ilmunya, dan yang keempat tentang hartanya. Yang ke-1, ke-2, dan ke-3 tentang umurnya, tentang badannya, tentang ilmunya ditanyanya satu. Ya, ditanyanya satu, untuk apa digunakan. Sementara harta ditanyanya 2. Dinar, kintor itu harta yang banyak. Dinar harta yang memang 1 dinar. 1 dinar itu 4,2,5 gram. Jadi sekitar 4,5 juta ya. 4 juta. Setiap kita kayaknya punya 4,5 juta, meskipun bukan dalam bentuk uang cash ya, dalam bentuk kendaraan, rumah, tanah dan lain sebagainya. Hal tersebut akan ditanya dari mana? Min aina iktasabahu, dari mana ia mendapatkannya, wa fima anfaqtahu, dan untuk apa diinfakkan. Makanya harus hati-hati, jangan seperti Bani Israil, jangan seperti bangsa Yahudi yang mereka melakukan praktik kecurangan dalam hal ekonomi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, terkait dengan ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sedemikian panjang lebar dan detail tentang kelakuan bangsa Yahudi, ahli kitab Bani Israel, agar apa? Pertama, Allah telah mengingatkan, telah mewanti-wanti kita bahwa kita punya musuh yang nyata di dunia ini. Siapa musuh yang nyata bagi kita? Antara lain disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela orang Yahudi dan juga orang Kristen kepada kita, hatta tattabi'a millatahum, kecuali kita mengikuti apa yang mereka inginkan. Kalau kita menjadi pengikutnya, mereka ridho, karena kita akan disetir, kita akan diarahkan, kita akan dikendalikan, kita menjadi komoditas untuk kepentingan mereka. Sementara kalau mereka mau tegak di dalam siratal mustaqim, ada jalan Islam, maka mereka tidak rela kepada kita. Mereka berusaha untuk mengembalikan kepada kemurtadan, kepada ajaran agama mereka. Inistata'u, sesuai dengan kemampuan mereka. Dan bahkan Allah SWT mengajarkan kepada kita, saking pentingnya menyikapi bangsa Yahudi dan juga Nasrani, kita dapatkan di dalam surah Al-Fatihah ya, dan harus kita baca tiap hari setidaknya 17 kali bagi yang sholatnya hanya yang wajib saja.
Kalau tambah dengan sunnah-sunnahnya bisa sampai 50 kali sehari semalamnya, dengan rawatibnya, dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan hajatnya, dengan taubatnya, dan sunnah-sunnah yang lain. Bisa 50 kali kita ulang-ulang. Apa? Doa yang berkait dengan Yahudi dan Nasrani ada di ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yakni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Nabi ditanya oleh para sahabat, siapa al-maghdub dan siapa ad-dallin? Kemudian Nabi menjawab bahwa al-maghdub al-yahud, wad-dallin an-nasara. Al-maghdub, orang yang dibenci, itu adalah kelakuan orang Yahudi. Kelakuannya seperti apa? Seperti yang ada di ayat ini antara lain. Tidak amanah terkait dengan harta kekayaan, terkait dengan mal, dengan al-amwal. Asal tahu saja, misalnya kita tahu ya, memang kita sama-sama tahu bahwa dunia sekarang sedang dikendalikan oleh bangsa Yahudi itu. Makanya Palestina dikuasai oleh, dalam tanda petik ya, dikuasai oleh Israel, dan Israel menganiaya sedemikian rupa berupaya untuk melakukan genosida kepada umat Islam di Palestina, tapi tidak diapa-apakan oleh PBB gitu. Atau kalaupun PBB mencoba untuk memvetonya, tapi tetap ada pelindungnya, Amerika Serikat, kemudian Inggris dan juga negara-negara koloninya. Mengapa seperti itu? Karena Yahudi menguasai mereka, menguasai Amerika, menguasai Inggris. Boleh jadi kemarin yang nembak Donald Trump juga ya, terkait dengan itu, terkait dengan bagaimana hegemoni Yahudi ingin tetap menguasai Amerika. Seperti itu ya. Jadi sekarang kan dunia dikuasai oleh mereka, dan IMF yang Indonesia membangunnya antara lain ngutang dari sana, dapat bantuan dari IMF atau dari World Bank, Bank Dunia. Siapa yang punyanya? Siapa yang berkuasa atas itu? Orang Yahudi, dana Yahudi yang ada di sana. Dan dari mana mereka dapatkan? Antara lain dari belanja umat Islam yang tidak peduli terhadap boikot produk pendukung Yahudi. Jadi boleh jadi ada ada peran kita, ada peran saudara kita yang tidak peduli terhadap produk-produk yang padahal produk itu adalah produk yang mendukung Islam. Nauzubillah ya. Makanya semoga kita dapat menjaga, dan sekecil apapun kita berusaha untuk ada di barisan yang benar, jangan ada di barisan yang salah. Meskipun hanya sekedar burung pipit yang mengambil air, kemudian berusaha untuk memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun peran kita sangat sedikit, tapi jangan abaikan itu, agar kezaliman tidak semakin merajalela. Dan yang penting lainnya, kenapa diungkap seperti ini? Agar kita jangan seperti bangsa Yahudi ini, jangan seperti ahli kitab yang diungkap di sini. Jangan mencampur adukan hak dan batil, jangan menyembunyikan kebenaran, kemudian jangan memprovokatori orang lain untuk jauh dari ajaran Islam. Beragama harus kafah, jangan sebagian-sebagian saja. Kemudian yang berikutnya, jaga amanah. Jaga amanah. Nabi pernah bersabda terkait ketika beliau sudah futuh Mekah, ketika sudah menjadi penguasa dunia, boleh jadi dikatakan seperti itu, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan apapun sekarang ada tahta qadamai, ada di bawah kekuasaanku, ada di bawah telapak kakiku, kata Nabi, kecuali amanah. Kata beliau begitu, kecuali amanah. Amanah yang terkait dengan harta kekayaan. Tetap itu tidak jadi bebas. Jadi orang Islam yang berutang kepada orang Yahudi waktu itu tetap harus bayar. Gitu. Kemudian sedang bertransaksi antara kaum Yahudi dengan umat Islam, tetap harus ditunaikan. Tidak menjadi lunas gara-gara kaum Yahudi sudah ada di bawah kekuasaan umat Islam.
mengingat pentingnya amanah, apalagi amanah yang terkait dengan masalah keuangan, masalah harta kekayaan. Mengapa demikian? Karena tadi kalau kembali kepada dinarun, di satu sisinya din agama yang akan membawa kita ke surga, di sisi yang lainnya adalah narun, api neraka yang nauzubillah kalau salah memperolehnya, salah membelanjakannya, maka harta akan menyeret kita ke dalam api neraka. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.